Iya, Bapak Ibu, kita akan teruskan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membaca. Akhirnya ya Samuel lahir dan Hana pun mempersembahkan Samuel kepada Tuhan dan dia menulis puji-pujian ya. Dan di sana dikatakan 1 Samuel pasal yang kedua, puji-pujian Hana ya. Dia katakan, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu, ya, dikatakan seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Sudah sampai di situ kemarin. Kita melihat di sini Hana memuji-muji Tuhan, ya. Karena ya Tuhan merupakan gunung batu yang kokoh, kuat dan tidak berubah. Ya, sekalipun kita berjalan dalam dunia yang mungkin berubah dengan sangat cepat, tapi Tuhan itu tidak berubah ya. Sulit untuk menemukan dasar yang kokoh yang tidak pernah berubah. Hanya Tuhan saja yang tidak pernah berubah ya. Orang-orang yang mengabdikan hidup mereka untuk mencapai prestasi, harta, tujuan, kekayaan, menjadikan hal-hal yang terbatas itu menjadi pegangan buat mereka. Ya, harta kekayaan yang dikejar dengan bekerja begitu keras, semuanya akan berlalu. Tapi Tuhan akan selalu ada, dia selalu hadir, tidak berubah. Dan karena itu tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan di sana, jangan kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Ya pasti ketika Hana mengucapkan kata-kata ini dia ingat akan kesombongan dan caci maki daripada Penina, istri muda suaminya. Ya, Hana tidak harus membalas Penina. Dia mengetahui bahwa Allah maha mengetahui dan Allah yang akan menghukum semua orang dengan dosa dan kesombongan. Hana dengan bijaksana menyerahkan penghukuman kepada Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Jangan tergoda untuk melakukan pembalasan kepada orang jahat. Ya, tetapi serahkanlah itu semua kepada Tuhan sebab Allah sudah memperhitungkan semuanya. Tidak usah balas orang yang berbuat jahat. Jangan engkau mengambil bagian Tuhan untuk membalas. Biarkan Tuhan saja yang mengadili dengan adil. Karena Allah akan memperhitungkan segala perbuatan-perbuatan kita dan juga perbuatan orang-orang yang jahat kepada kita. Ya karena itu ya tidak usah mau balas. Biarkanlah Tuhan yang berperkara. Ayat 4, busur pada pahlawan telah patah, tapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Artinya apa? Busur pada pahlawan telah patah. Ya, pahlawan itu kekuatannya atau ya kebanggaannya itu busur panah. Tapi kalau patah buat apa? Sebaliknya, orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Kalau Tuhan jadi kekuatan kita. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anak menjadi layu. Ya biarlah kita ini semua hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga kita yang akan melihat pembelaan Tuhan. Ya, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan. Tuhan yang berkuasa menghidupkan, Tuhan yang berkuasa mematikan. Ya, tidak ada orang yang dapat menyamai Tuhan. Jadi kita harus merendahkan diri. Ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Dalam nyanyiannya Hana menulis bahwa Tuhanlah yang menjadikan orang miskin, Tuhan juga menjadikan orang kaya. Dia merendahkan seseorang, dia juga yang akan meninggikan seseorang. Jadi sudahlah, hidup ini lebih baik kita berserah. Ketika kita diizinkan direndahkan orang, bersyukur mungkin Tuhan izinkan ya, karena kita sombong akan bentuk Tuhan. Kalaupun hari ini kita sedang ditinggikan Tuhan, bersyukurlah juga. Sebab Tuhan mau lihat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan ya.
Dikatakan Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang-orang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Bayangkan Tuhan yang melakukan segala sesuatu, dikatakan ya, Dia yang meletakkan alas bumi, Dia yang meletakkan daratan, Dia yang punya bumi, Dia yang meletakkan semuanya itu dari Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Ayat 9, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena ketakutannya sendiri seseorang berkuasa. Bukan karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Dikatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihi Tuhan itu dilindunginya. Ketika kita ini hidup takut Tuhan, maka kita dikasihi Tuhan. Dan ketika kita dikasihi Tuhan, dikatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihi Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan. Waktu kita berjalan dalam takut akan Tuhan, kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga langkah-langkah kaki kita itu dilindungi Tuhan. Banyak orang jatuh, banyak orang mengalami kebangkrutan, salah ambil keputusan. Tapi orang yang takut Tuhan, itu langkah kakinya dilindungi. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tetapi orang fasik mati dalam binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang dapat berkuasa. Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, ya harus mengandalkan Tuhan. Ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Dikatakan di sini orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Ya, saudara, jangan menjadi orang yang berbantah dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bilang saya nggak berbantah, itu saya nggak pernah bantah Tuhan. Waktu kita tidak mau melakukan firman Tuhan, itu sama saja dengan kita ini berbantah dengan Tuhan. Tuhan suruh mengampuni, nggak mau mengampuni. Tuhan suruh bersuka cita, malah khawatir. Tuhan suruh ini, malah kita lakukan sebaliknya. Ya, jangan berbantah dengan Tuhan. Dikatakan Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan Ia meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Ya, ketika kita direndahkan, ya, itu artinya Tuhan sedang membentuk kita, dan ketika kita ini dalam perkenanan Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang-orang diurapi Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Bagian kita jalani semua proses, bersyukur, taat, rendahkan diri, supaya kita ditinggikan pada waktunya. Dan kita akan lanjut sekarang dari 1 Samuel pasal yang kedua. Ya, sekarang kita masuk ayat yang ke-11. Judul perikopnya kejahatan anak-anak Eli. Ingat, Imam Eli adalah seorang imam yang bertugas di Silo, di tempat di mana Hana berdoa, dan di sanalah dia menangis meminta anak. Pada waktu itu Imam Eli yang bertugas. Nah, Imam Eli ini memiliki 2 anak yang juga melayani, namanya Hofni dan Pinehas. Hari ini kita akan belajar kejahatan anak-anak Eli. Ayat yang ke-11, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ingat, Samuel sudah ditinggal di sana, anak kecil ini ditinggalkan. Akhirnya Elkana dan istrinya pulang kembali ke Rama, ke rumah mereka, tetapi ya Samuel ditinggalkan di sana untuk dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ya, di sini dikatakan akhirnya Samuel ditinggal di sana. Samuel itu bertumbuh menjadi remaja dewasa. Ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya, anaknya Imam Eli ini 2 orang itu tidak mengindahkan Tuhan. Ya, dia itu tidak takut akan Tuhan, tetapi orang dursila.
Ya, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya lah ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga, ya, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Ya, demikian dikatakan di sana, ya, mereka memperlakukan semua orang, ya, di Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ya, anaknya Imam Eli ini tidak takut Tuhan. Ya, Samuel itu membantu Imam Eli dalam menjalankan tugas. Ya, tanggung jawab Samuel akan termasuk sampai kepada membuka pintu kemah suci setiap pagi, membersihkan perabotan, menyapu lantai. Ketika makin dewasa, Samuel tentu membantu Eli mempersembahkan korban. Tapi fakta bahwa dia mengenakan baju dari kain linen seperti pakaian yang hanya dipakai oleh para imam menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sedang magang untuk menjadi imam. Karena Samuel adalah pembantu Eli, dia adalah pembantu Allah yang dipersiapkan Tuhan ketika akhirnya dia dipercayakan tugas-tugas biasa sekalipun, ya, namun dia sudah dipersiapkan untuk melayani sebagai imam di situ. Tapi ya, anak-anaknya Imam Eli ini tidak takut Tuhan. Ya, padahal hukum Taurat sudah menetapkan bahwa kebutuhan semua orang Lewi harus dipenuhi melalui persembahan persepuluhan bangsa Israel. Ya, bahkan dikatakan di sana karena anak-anak lelaki Eli ini adalah imam, ya, mereka dipelihara dengan cara ini. Ya, namun anak-anak Eli mengambil keuntungan dari posisi mereka untuk memuaskan hawa nafsu mereka dengan kekuasaan, harta kekayaan, dan kontrol mereka. Penghinaan dan kesombongan mereka terhadap umat dan ibadah merusak integritas seluruh keimamannya Eli. Ya, anak-anaknya tidak bertobat. Ketika orang Israel datang mempersembahkan korban, harusnya dibakar dulu lemaknya untuk Tuhan. Ya, ini mereka ambil. Ya, daging itu diminta pokoknya untuk bagian mereka, sehingga bangsa Israel, umat yang datang berkata, ini kan harusnya dipersembahkan untuk Tuhan dulu. Enggak, ya, dia bilang, soalnya ya mereka enggak mau dikasih daging yang sudah dibakar, mereka mau ambil mentahnya aja, padahal di situ ada bagiannya Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, dari sini kita belajar, ya, orang yang tidak mengindahkan Tuhan tuh merusak segala tatanan dengan kesombongan, bahkan hawa nafsu daging hanya untuk makan, ya, mereka akhirnya mengambil bagiannya Tuhan. Ya, dan Eli mengetahui bahwa anak-anaknya itu jahat. Ya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki atau menghentikan mereka. Bahkan ketika integritas tempat suci Allah terancam sebagai imam besar, Eli seharusnya ya merespon dengan menghukum mati bahkan anak-anaknya. Ya, tidak heran kalau dia memilih untuk tidak menghadapi situasi tersebut, ya, tetapi membiarkan tindakan-tindakan mereka mementingkan diri sendiri. Eli terus membiarkan anak-anaknya menghancurkan hidup mereka dan hidup banyak orang. Ya, memang ada saat-saat ketika masalah serius harus dihadapi, sekalipun proses dan konsekuensinya itu bisa menyakitkan. Harusnya Eli tetap berdiri menjadi orang yang tegas, karena ini berhubungan dengan bait Allah, dengan ya hukum Tuhan, apalagi di perjanjian lama tidak boleh main-main. Ya, dan mereka marah ya kalau daging persembahan itu tidak dipersembahkan. Ya, apabila orang menjawabnya, ya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, dia tidak mau. Ya, dan akhirnya mereka itu membuat satu celah di hadapan Tuhan. Ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, ya.
dikatakan yang tumbuhnya ya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, ya pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Jadi setiap tahun ketika datang ke sana, Hana itu membawakan baju ya keimaman buat Samuel, karena Samuel ini telah dipersiapkan untuk menggantikan ya Imam Eli dan menjadi imam di sana. Ya, dan sesudah itu Eli berdoa buat Elkana dan istrinya, dia berkata, kiranya Tuhan memberikan padamu keturunan sebagai pengganti Samuel yang sudah engkau beri bagi Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Yang muda itu ya 2 anak perempuan, sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi setelah Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, dia masih diberi lagi ya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya, ayat 22, Eli yang sangat tua, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anaknya itu bukan hanya mencuri persembahan bagi Tuhan ya, tapi mereka dikatakan melakukan persinahan. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan di pintu ya bait suci itu. Mereka sungguh ya tidak menghormati Tuhan. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Mereka mencuri persembahan milik Tuhan. Ini ya anak-anak yang benar-benar ya melanggar ya apa yang sudah Tuhan tetapkan. Eli sudah sangat tua. Dia mendengar anak-anaknya itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Itu tidak boleh terjadi. Itu adalah satu kenajisan percabulan yang ya dilakukan mereka ya kepada Tuhan. Mereka itu sudah berkhianat ya, dan kita lihat di sini ya anak-anak Eli ini benar-benar ya mengetahui bahwa ya mereka itu berbuat dosa, tapi mereka dengan sengaja ya terus ya untuk tidak mentaati Allah dengan menipu, membujuk dan merampok bangsa Israel. Sebab itu Allah berencana untuk membunuh mereka. Semua dosa adalah salah, tetapi dosa yang dilakukan secara sengaja dengan licik adalah jenis dosa yang paling buruk. Bila kita tidak sengaja berbuat dosa, kita patut menerima ya hukuman. Tetapi kalau kita berbuat dosa dengan sengaja, dengan semua konsekuensinya, itu akan jauh lebih keras hajaran Tuhan. Ya, jangan mengabaikan peringatan Allah mengenai dosa. Tinggalkanlah dosa sebelum dosa itu menjadi gaya hidup atau kebiasaan kita. Banyak orang beranggapan dosa ndak apa-apalah ya, sedikit-sedikit, Tuhan tahu kok hatiku. Ya, siapa bilang Tuhan tahu hatimu berdosa terus ya kutuk yang akan engkau terima. Jangan berpikir dan mengabaikan upah dari dosa itu sendiri. Ya, kita lihat ya, ini dilakukan oleh anak-anaknya Imam Eli. Mereka begitu bejat ya, memperkosa perempuan-perempuan di depan pintu kemah pertemuan. Ya, bahkan berkali-kali ya mereka itu Eli mendengar laporan tentang anak-anak yang jahat. Dia hanya berkata, janganlah begitu anak-anakku. Ya, dia bilang, ya bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ya, Eli berkata kepada anak-anaknya, dia bilang, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat. Janganlah begitu anak-anakku, dia bilang, bukan kabar baik yang ku dengar dari
justru kamu itu sudah menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab mereka hendak mematikan, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita lihat akhirnya Imam Eli sampai berkata kepada anaknya, kalau orang berbuat dosa kepada orang lain, maka Tuhan bisa menjadi perantara. Bahkan Tuhan dapat mengampuni dosanya ketika dia minta ampun. Tapi kalau orang berdosa terhadap Tuhan, sengaja melanggar, bahkan melakukan pelanggaran di rumah Tuhan, dengan kejahatan, hidup dalam persinahan, kenajisan, pelayan-pelayan Tuhan dinodai, itu siapa yang bisa menjadi perantara bagimu, kata Imam Eli. Tapi mereka tidak mau bertobat. Mereka dengan sengaja terus melakukan dosa, dan itu menyakiti hati Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, kita percaya tidak ada dosa yang tidak akan dihakimi, bahkan akan semakin berat penghakimannya. Jadi dari sini kita belajar, mari kita hidup dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Jangan melakukan kenajisan, percabulan, apalagi kita tahu kita melanggar kekudusan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, jangan engkau hidup dalam persinahan di rumah Tuhan, bahkan engkau mengambil bagian-bagian yang harusnya menjadi milik Tuhan. Jadi kita berdoa supaya kita semua dikuduskan Tuhan dan boleh mendapatkan kelayakan dari Tuhan. Kita lanjutkan 1 Samuel pasal yang kedua, sekarang ayat 27. Nubuatan tentang Eli dan kaum keluarganya. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Jadi tiba-tiba datang seorang utusan Tuhan, datang kepada Eli, karena bagaimana kita melihat, Eli itu anak-anaknya tidak takut Tuhan, sehingga dikatakan Tuhan berniat, malah Tuhan akan membunuh anak-anak itu, karena mereka itu melakukan pelanggaran. Dan kita melihat di sana apakah Allah itu yang sebenarnya penuh kasih, benar-benar mau dan ingin membunuh manusia. Kita melihat situasi di kemah suci, seorang yang memberikan persembahan, yang harusnya membawa korban persembahan penghapusan dosa untuk manusia, untuk jemaat, supaya diampuni dosanya, malah anak-anaknya sendiri mencuri persembahan itu, dan berpura-pura terus hidup menjadi anak-anak imam, tetapi mereka itu hanya dalam kemunafikan dan tidak takut akan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan itu selama dalam kisahnya bangsa Israel, memang dia mengasihi bangsa Israel, tetapi dia tidak membiarkan dosa itu ada di antara umat Israel. Dia membiarkan anak-anak Eli itu melakukan itu, tapi Tuhan itu adalah Tuhan juga yang menghukum. Dari sini kita belajar, jangan hanya berkata, oh Tuhan penuh kasih, Tuhan gini. Ingat, dosa konsekuensinya adalah kematian atau kebinasaan. Tuhan menyatakan pernyataannya lewat seorang abdi Allah yang datang ke rumah Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Dikatakan, kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Ayat 29, mengapa engkau memandang dengan lebah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku,
sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi Eli mengalami teguran Tuhan yang begitu keras. Tuhan berkata, aku ini Tuhan yang nyata, yang menyertai bangsa Israel. Tapi kenapa engkau menggemukkan diri dengan korban-korban yang harusnya itu menjadi bagianku, kata Tuhan. Ya, dan engkau menggemukkan diri. Ini juga berbicara Bapak Ibu, ketika kita ini diberkati, jangan kau makan semua itu berkat. Ya, harus dibagi dengan orang lain supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan. Jangan pelit, jangan dimakan sendiri. Orang-orang pelit itu cenderung menimbun, memakan ini juga merupakan dosa di hadapan Tuhan bagi keluarga Eli. Tuhan berkata, mengapa engkau memandang dengan lebah, dengan rakus kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? Apa yang diberi bagi Tuhan dimakan sama anak-anaknya Eli. Bahkan lemak-lemak, korban penghapusan dosa itu semua diambil. Tuhan bilang, kau menggemukkan diri. Padahal engkau sudah aku pilih untuk menjadi imam yang membawa korban persembahan bagi umat Israel. Nah, kalau orang yang harusnya menjadi hamba Tuhan aja sudah rakus, sudah loba, sudah tamak, bagaimana dia bisa membawa korban penghapusan dosa bagi umat? Dia sendiri hidup dalam dosa. Tuhan bilang, engkau menggemukkan diri. Jadi saudara, uang itu kalau kita menikmati sendiri tidak akan pernah ada habisnya. Maka dari itu kita harus belajar berbagi, kita harus belajar saling tolong menolong. Kita harus belajar untuk memperluas kerajaan Allah. Jangan kau makan sendiri itu semua berkat-berkat yang diberi, ketamakan dosa. Ayat 30 dikatakan di sana, sebab itu demikian. Kalau kita melihat di sini ada yang menarik. Tuhan berkata kepada Eli, engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada engkau menghormati aku. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita tidak mendidik anak kita dalam kebenaran, kita kompromi dengan dosa mereka, malah kita lebih takut kepada anak kita daripada kepada Tuhan. Banyak saya lihat orang-orang tua begitu. Mereka takut memberi didikan kepada anak. Mereka takut berkata keras kepada anak, mendisiplinkan anak. Mereka takut mereka lebih takut kepada anak daripada kepada Tuhan. Kita harus kasih tahu kalau anak kita berdosa, mereka hidup dalam kenajisan, kasih tahu. Mereka merokok, kasih tahu itu tidak benar. Mereka mabok, kasih tahu itu tidak benar. Sebab jangan sampai kita ini dianggap Tuhan, kita lebih menghormati anak-anak kita daripada kita menghormati Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus lebih menghormati Tuhan daripada anak-anak kita. Tuhan bilang di sana Jadi di sini kita melihat Eli itu mengalami masa-masa yang sulit pada waktu dia membesarkan anak-anaknya. Dan rupanya Eli tidak mengambil tindakan disiplin yang tegas terhadap mereka ketika dia mengetahui bahwa anak-anak itu telah membuat kesalahan di hadapan Tuhan. Namun Eli bukan hanya seorang ayah yang berusaha untuk menangani anak-anaknya yang memberontak. Dia adalah imam besar yang tidak mempedulikan dosa-dosa para imam yang ada di bawahnya. Akibatnya Tuhan mengambil tindakan disiplin yang diperlukan yang Eli tidak mau lakukan. Eli bersalah karena dia menghargai anak-anaknya lebih daripada menghargai Allah dengan membiarkan mereka terus melakukan hal-hal yang berdosa. Apakah situasi ini juga terjadi di dalam kehidupan kita atau keluarga kita atau pekerjaan kita? Jangan engkau membiarkan itu terus berlanjut. Sekalipun Anda mengetahui bahwa hal tersebut salah dan Anda membiarkan anak-anak Anda untuk melakukan dosa, tegur anak-anak kita. Beri nasihat firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ketika mereka misalnya berpacaran, kasih tahu kepada mereka, ingat, cari yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang rajin ke gereja, jangan hanya lihat yang kaya. Saya selalu beritahu kepada anak-anak saya, jadi kita harus memberitahu, ajar mereka untuk lebih mencintai Tuhan daripada mengasihi sesuatu yang lain. Ajar mereka punya hati yang lebih memilih Tuhan daripada dosa. Ketika mereka melakukan dosa, bicara dengan keras, sebab Tuhan melihat niatmu. Tuhan melihat bahwa engkau menghormati Tuhan lebih daripada engkau menghormati anak-anakmu. Harus tegas dalam mendidik anak-anak. Jangan sampai kita kompromi. Ada orang tua yang membiarkan anaknya hidup kumpul kebo, tinggal satu rumah dengan pacarnya. Mereka melakukan dosa. Banyak orang tua yang membiarkan itu.
Dan mereka tidak menegur anak-anaknya sehingga anak-anaknya melakukan dosa di hadapan Tuhan seperti anak-anak Imam Eli. Mereka meniduri perempuan-perempuan di bait Allah, lo bayangkan itu ya, betapa bejat ini, dan ini apa, kualitas para pelayan Tuhan. Ya, ini berbicara tentang imam. Eli juga gagal menegur imam-imam di bawahnya karena Eli sendiri tidak ya, dia tidak menghidupi kebenaran. Akhirnya dia juga nggak berani menegur. Makanya perlu sekali seorang hamba Tuhan tuh sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran supaya dia juga berani menegur. Kalau ada para pelayan Tuhan yang bersinah, selingkuh, tegur, kalau perlu diskors. Itu artinya kita menghormati Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa, sekalipun itu anakmu, tegur dengan keras ya, supaya kita menunjukkan sikap kita yang menghormati Tuhan daripada anak-anak kita. Karena bahaya anak kita mati binasa. Nanti kita lihat di sini kisahnya Imam Eli. Karena dia nggak mau tegur anaknya, dia nggak mau didik, Tuhan yang tegur, akhirnya mati ya. Kita lihat dikatakan ya, sebab itu demikianlah firman Tuhan ayat 30, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Orang kalau menghormati Tuhan, bayangkan dikatakan akan dihormati Tuhan. Lo bayangkan nih, Tuhan yang ngomong. Ya, tadinya Tuhan sudah berjanji akan mengokohkan ya keluarga keturunannya Imam Eli ini, tapi karena engkau berbuat jahat maka jauhlah itu. Jadi Bapak Ibu, ingat dosa itu bisa menghambat berkat Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Dan dikatakan di situ Tuhan berkata ya, sebab ya dikatakan Tuhan sudah berjanji bahwa keluargamu akan diteguhkan di hadapanku untuk selamanya. Tapi sekarang tidaklah demikian. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ingat baik-baik ya, barang siapa menghormati Tuhan dia juga dihormati Tuhan loh. Ini Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Orang yang menghormati Tuhan tuh dihormati Tuhan, tapi siapa yang tidak menghormati Tuhan akan dipandang rendah. 31, sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu, maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel dan dalam keluargamu. Takkan ada seorang pun kakek untuk selamanya, tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Tuhan merendahkan seseorang, ngeri keadaannya, akan meminta-minta roti. Tapi Tuhan berkata, ya Tuhan yang akan mengangkat baginya, dikatakan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai hatiku dan jiwaku. Perhatikan, hatiku dan jiwaku, huruf besar. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang setia. Makanya ya kita hamba-hamba Tuhan, mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Tidak usah sibuk cari muka, gak usah sibuk cari nama, dekat-dekat dengan orang-orang yang punya kedudukan untuk kita juga mendapat kedudukan. Mari yang kita kejar itu hanya perkenanan Tuhan saja, karena dari Tuhanlah pengangkatan itu datang, bukan dari gunung, dari laut, dari orang, tetapi dari Tuhan ya. Sampai di sini Bapak Ibu, kita lanjutkan besok dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengingatkan kepada kami untuk menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya.
Jangan sampai kami lebih menghormati anak-anak kami, ya, dan kompromi dengan dosa mereka daripada menghormati Tuhan, karena hukumannya luar biasa kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Anak-anak Imam Eli mati binasa karena Imam Eli tidak menegur apalagi mendisiplin mereka. Ajar kepada kami, beri hukum-hukum Tuhan agar kami peka. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, karena itu sekarang terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel.